Alhamdulillah, oleh walidi kami percaya kepada ulun tuan, yaitu masalah yang pilih yang ulun tuan pre masalah tiklu ternyata kami hejit teman don nak maaf walidi biwate kepada ulun, yaitu si kurang minit atau 10 minit lebih kurang. Bagaimana hukum mengambil roh si mayit yang meninggal sebab kecelakaan? Itu poin yang pertama daripada soal yang kelima. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum mengambil uang jasa haja untuk keperluan si mayit? Di dua buah pertanyaan. Yang pertama, hukum ya cok roh si mayit watena kecelakaan nyan but sia-sia. Sebab wate mupo urung hana tinggal roh hina. Nah, maki banjir wate takalan dalam hadis-hadis lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam kitab-kitab yang lain, roh urung yang beriman bak wate ngetarik le malaikat malik maut langsung nupuik kedih uiliyin. Iliyinnya adalah sebuah tempat yang teristimewa saban lagi surga. Yang di sini nuklima tempat-tempat yang teristimewa kepada roh-rohnya yang beriman kepada Allah. Kemudian nuklima dipertun diatur oleh Allah untuk yakalen tubuh doa. Yang sebagaimana menulis dalam kitab-kitab yang lain, di antaranya dalam kitab Furuq Masail, tapi di luar. Yakalen an sokli sampai itu tingkat wate semano itu ikumit. Jadi yang kesimpulannya adalah hana tinggal deh bak telurau. Yang pertama, mamanya seandainya roh sikap hei ataupun roh si dalim, roh si pasir, hana si tinggal bak telurau. Mangkidan si, ya kedeh usijin kedeh gemei para malaikat. Sijinnya sebuah tempat lagi neraka si, tapi ke neraka. Yang di sini gue pelemah. Tempat-tempat yang akan disediakan oleh Allah dalam masa alam barzakh. Alam barzakh di antara dua buah alam dunia dengan alam akhirat, alam perantaraan dan alam akhirat. Jadi hanya tinggal ingat. Oh, seandainya ada yang mengatakan rawan tinggal, rawan pun hanya tinggal. Bahkan rawannya pada hakikatnya roh syit. Sebab rohnya yang menurut pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, berbau roh bagi. Pertama, roh jasmaninya antara darah dan asau itu. Kemudian roh rawani, yang dalam lumpo yang dia roh rawani, rawan bahasa kita ini. Menurut sebahagian mufassirin yang gukun adalah roh naimah, itu biji dengut. Kemudian dalam kitab kakek kepegah roh naimahnya tamsilanji adalah lagi dipantul le cahaya mata roh dipek di bab binti. Kemudian le kalau dia otak nya rawan tamsilanji. Rawannya tamsilanji adalah ibarat jarum. Roh ibarat tubuh. Hoyeja rawan dikontrol dia roh. Kemudian yang ketiga adalah roh sultani yang katuk tingkat-tingkat para arifin, para ulia Allah. Kagukun roh sultani dan kaduh yang gaib sebahagian, tapi yang hadisah. Kemudian yang keput roh kudusinya yang hakikat roh, tapi ke roh Tuhan yang salah mumpuk. Roh kudusinya bahkan yakin roh kudusi tak pupuk dengan pendapat pengarang kitab Tanwirul Anwar, naulungnya ada yang bagainya. Syekh, hakikat nafsu kibang, karena nafsu tujuh roh bagi. Nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Gusul oleh pengarang kitabnya. Hakikat roh, hakikat nafsu adalah roh sudah lembut dalam tubuh. Yang rohnya di hadirat Tuhan, terbuka rahasia-rahasia Tuhan. Duh kalian, artinya di hadirat Tuhan. Sehingga bekerlah roh kudus. Kemudian dicok rohnya dipasang oleh Allah dalam tubuh kita, sehingga gara-gara sifat kita manusianya teramalah di bermacam-macam. Teramalah di roh jasmani, teramalah di
roh rawani, ternama lagi roh sultani, ternama lagi roh kudusi. Nyerap istilah nafsu, ternama lagi nafsu amarah karena kabrokna. Kemudian kagak baca bukan nafsu lawamah yang lebrok juga. Kemudian nafsu mulimah kagak. Kemudian nafsu mutmainnah kagak lambat sehingga bukan makam tamkin kagak. Kemudian ia lakukanlah makam nafsu radiyah kam temah batuju. Kemudian ia lam pangkat lam nafsu mardiyah. Kemudian ia lam pangkat nafsu kamilah. Yang dia nafsu yang sempurna, itulah dukun nafsu yang di hadarat Tuhan segala dukun dalam tubuh. Pada masa dalam alam misal adapun alam arwah. Makanya kepada bab mujahadah diperang lawan nafsu bila geser lam jiwa nafsunya. Jadi kesimpulan para jemaah sekalian, hana tinggai rawan, hana tinggai roh obat alur ini. Jadi bangka dipegat yang sama-sama ada perbaiki, ada pun sama-sama ada sedikit kibat yang ada pegatnya. Mungkin kadang tidak jawaban para guru yang abu-abu, pukul untuk tafaul. Tapi melihat ke orang yang sia-sia tentang perbuatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum dan job peng jasar harja. Yang payah katanya pak tukang mepeng, ada pun tukang tebik peng, kesel peng yang tadinya. Mesti pegah kemayat hanasa. Karena undang-undang faraid ini mesti harta dimiliki rumah saudit. Berkenan dengan tirkah, mati ini kubah harta. Nyo harta duduk demi. Lagi harta kami tengok baurung musibah, tajuk kan mesti mati tajuk. Tapi apabila isu oleh pemilik jasar harja, nyo pengnyo ke ahli musibah. So penanggung jawab acara. Milik tadi orang ciki, satu milik deknya juga pergunakan untuk jenazah. Oh, milik kebersamaan ahli musibah anak-anak deknya, berarti yang bagi sahabat. Yang faraid tetapkan faraid. Maka dalam halnya, hanai pegah sapu kiban menurut kebiasaan, menurut adat. Apabila adat bahkan ada keputusan daripada pemerintah pengen jet pakai untuk kebutuhan almarhum kauli dan sebagainya, itu dibolehkan. Kesimpulannya adalah peng jasar harja pun tak ada yang boleh kesal pengyo mengikut ke ahli musibah, ke ahli keluarga yang jet pakai untuk yang perlu keperluan kanduri semangit. Adapun hanai pedah lagu wabah adat beserta kebijakan-kebijakan yang kepuput dari pemerintah jet pakai untuk kebutuhan semangit, itu dibolehkan pakai. Untuk si mati tetap lanjut memiliki yang harta yang dimiliki ataupun peng yang dimiliki jasar harja. Lun tuan rasa iknan mantel yang dapat lun tuan sampaikan lebih dan kurang pada kejanggalan ataupun tersalah ataupun kurang lengkap. Yo mohon lun tuan sama-sama untuk diperbaiki oleh guru-guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.